Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofiyali wa anbiya'i wal mursalin. Wala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Haji Catur Pamungkas dan rekan saya Adelia Rahma Fitri. Dan di sini kami berdua akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materi moderasi beragama. Yang pertama, apa itu moderasi agama? Moderat adalah sebuah kata sifat turunan dari kata moderation, yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu kata moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan, alias seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Maka, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik agama. Adapun lawan kata moderasi adalah tatharuf, yang dalam bahasa Inggris mengandung makna ekstrim, radikal, dan excessive. Bisa juga dalam pengertian berlebihan. Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan kata ekstrim, yaitu al-gulu dan tasyadud. Dalam konteks beragama, pengertian berlebihan ini dapat diterapkan untuk menyebut orang yang bersikap ekstrim, yaitu melampaui batas dan ketentuan syariat agama. Jadi, tidak ekstrim adalah salah satu kata kunci paling penting dalam moderasi beragama. Karena ekstremitas dalam berbagai bentuk diyakini bertentangan dengan esensi ajaran agama dan cenderung merusak tatanan kehidupan bersama, baik dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Moderasi dalam tanda kutip. Jadi, moderasi agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama, agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Nah, moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrim. Jadi, yang dimoderasi di sini adalah cara beragama itu sendiri dan bukan agama itu sendiri. Agama sendiri merupakan sesuatu yang sudah sempurna karena datangnya dari Tuhan yang Maha Sempurna. Namun, cara setiap orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama memiliki perbedaan. Hal ini karena keterbatasan manusia dalam menafsirkan pesan-pesan agama, sehingga muncul keragaman. Yang kedua, prinsip dalam moderasi beragama. Ada dua hal yang menjadi prinsip dan ciri moderasi beragama, yang pada hakikatnya merupakan ajaran agama itu sendiri. Pertama adalah adil, yakni
harus melihat secara adil dua kutub yang ada dan kedua adalah berimbang dalam melihat persoalan yang ada. Artinya, memahami teks harus sesuai dengan konteks, dan memahami konteks harus sesuai dengan teks. Begitulah inti dari moderasi beragama, adalah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep yang berpasangan di atas. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras, karena selalu berpihak kepada keadilan. Hanya saja keberpihakan itu tidak sampai merampas hak orang lain, sehingga merugikan. Keseimbangan dapat dianggap sebagai satu cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak liberal. Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat, hingga hubungan antar manusia yang lebih luas. Jika dielaborasi lebih lanjut, maka kita dapat mengidentifikasikan beberapa sifat lain yang harus dimiliki sebagai prasyarat moderasi beragama, seperti memiliki keharusan pengetahuan yang komprehensif terkait ritual ibadah. Yang ketiga, tolak ukur apa yang dipakai dalam keberagamaan. Sebenarnya ada 3 ukuran yang bisa menjadi patokan. Yang pertama, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan. Karena pada dasarnya agama diturunkan untuk memuliakan manusia. Yang kedua, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Dan yang ketiga, dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang kemudian melanggar payung-payung hukum. Jadi, orang yang atas nama menjalankan ajaran agamanya tapi melanggar ketiga batasan di atas bisa disebut ekstrim dan melebihi batas. Logikanya, kemuliaan agama itu tidak bisa ditegakkan dengan cara merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. Nilai moral agama juga tidak bisa diwujudkan melalui cara yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan umum. Begitu pula, esensi agama tidak akan bisa diajarkan dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang sudah disepakati bersama sebagai panduan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang menjadi parameter dan tolak
ukur dari moderasi beragama sehingga bisa merangkul pemahaman ekstrim kembali ke posisi moderat dengan tidak menyingkirkan, menyalahkan, ataupun mengkafir-kafirkannya? Jawabannya adalah kemanusiaan yang memang menjadi inti dari beragama itu sendiri. Jadi, jika ada orang yang memahami ajaran agama dan mengatasnamakan agama, namun merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, apalagi menghilangkannya, maka ini sudah dipastikan benar-benar berlebih-lebihan. Dalam konteks Indonesia, komitmen kebangsaan harus ditegaskan kembali karena bagaimanapun juga keutuhan bangsa yang menjadi tempat umat beragama mengartikulasikan agama harus senantiasa terjaga keamanan dan kedamaiannya. Tidak boleh atas nama agama merusak sendi-sendi dari kehidupan dan kedamaian berbangsa. Kedamaian dalam sebuah bangsa menjadi syarat dalam kenyamanan mengimplementasikan nilai-nilai agama. Selain itu, penting juga mengakomodasi ragam budaya lokal bangsa yang memiliki kekayaan khazanah dalam memahami agama. Seseorang harus senantiasa melihat budaya yang ada. Jikapun secara prinsip ada budaya yang bertentangan dengan inti pokok ajaran agama, maka harus melakukan pendekatan persuasif. Karena sejatinya agama tidak bisa dibawakan dengan cara-cara kekerasan. Yang keempat, apa yang mengatur kepercayaan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia? Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing juga. Pasal ini menjadi dasar dan amanah agar negara menjamin kemerdekaan terhadap dua hal, yakni kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah sesuai kepercayaannya. Indonesia sendiri memiliki relasi yang khas antar agama dengan negara. Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama yang berdasarkan pada agama tertentu. Sehingga negara memposisikan diri terhadap agama pada tiga ranah, yaitu pertama, menjamin kemerdekaan terhadap dua hal, yakni kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah sesuai kepercayaan. Kedua, negara memberi fasilitas pada agama dan tidak bisa lepas tangan terhadap ihwal keagamaan warga negaranya. Negara juga tidak bisa represif dan memaksa warga negaranya untuk menganut perilaku keagamaan tertentu. Yang ketiga, memberikan pedoman terhadap kehidupan beragama seperti adanya sidang isbat, penyelenggaraan haji, pendirian rumah ibadah, dan lain sebagainya. Meskipun
pedoman ini juga tidak bisa dipaksakan. Agama sendiri bisa selalu dilihat dalam dua perspektif yang berbeda. Yang pertama ada perspektif formal institusional yang menyebabkan pendekatannya selalu segregatif atau dalam tanda kutip terpisah. Yang melihat agama sebagai sebuah institusi formal. Contohnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Termasuk berbagai paham-paham yang ada dalam agama itu sendiri. Yang kedua adalah perspektif esensial atau substansial yang lebih menitik beratkan pada nilai-nilai ajaran yang cenderung sama dan tidak terlihat keragaman agama satu dengan agama yang lain. Karena inti pokok ajaran agama itu pada dasarnya sama seperti kemanusiaan, keadilan, persamaan di depan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan nilai-nilai universal lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan dan rekan saya yaitu Adelia Rahma. Silakan dijelaskan. Cara pandang terhadap agama di Indonesia. Dalam pasal 29 Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini menjadi dasar dan amanah agar negara menjamin kemerdekaan terhadap dua hal, yakni kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah sesuai kepercayaan. Indonesia sendiri memiliki relasi yang khas antara agama dengan negara. Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama yang berdasar pada agama tertentu, sehingga negara memposisikan diri terhadap agama pada tiga ranah, yakni pertama, menjamin kemerdekaan terhadap dua hal, yakni kebebasan memeluk agama dan kebebasan beribadah sesuai kepercayaan. Kedua, negara memberi fasilitas pada agama dan tidak bisa lepas tangan terhadap hal ihwal keagamaan warga negaranya. Negara juga tidak bisa represif dan memaksa warga negaranya untuk menganut perilaku keagamaan tertentu. Ketiga, memberikan pedoman terhadap kehidupan beragama seperti adanya sidang isbat, penyelenggaraan haji, pendirian rumah ibadah, dan lainnya. Meskipun pedoman ini juga tidak bisa dipaksakan. Agama sendiri bisa selalu dilihat dari dua perspektifnya yang berbeda. Pertama adalah perspektif formal institusional yang menyebabkan pendekatannya selalu segregatif atau terpisah, yang melihat agama sebagai sebuah institusi formal seperti Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain, termasuk berbagai paham-paham yang ada dalam agama itu sendiri. Yang kedua adalah perspektif esensial atau substansial yang lebih menitik beratkan pada nilai-nilai ajarannya yang cenderung sama dan tidak terlihat keragaman agama satu dengan agama yang lain. Karena inti pokok ajaran agama itu pada dasarnya sama, seperti kemanusiaan, keadilan, persamaan di depan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan nilai-nilai universal lainnya. Apakah moderasi beragama penting untuk Indonesia? Jawabannya, ya sangat penting. Karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan sekaligus majemuk. Meskipun bukan negara berdasar agama tertentu, masyarakat kita sangat lekat dengan kehidupan beragama. Nyaris tidak ada satupun urusan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan agama. Itu mengapa kemerdekaan beragama juga dijamin oleh konstitusi kita. Nah,
Tugas kita adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama itu dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan cinta tanah air. Mungkin ada yang bertanya, cara pandang beragama seperti apa yang dianggap ekstrem atau melebihi batas? Ada 3 ukuran yang bisa menjadi patokan. Pertama, dianggap ekstrem kalau atas nama agama, seseorang melanggar nilai luhur dan harkat mulia kemanusiaan. Karena agama kan diturunkan untuk memuliakan manusia. Kedua, dianggap ekstrem kalau atas nama agama, seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Dan ketiga, dianggap ekstrem kalau atas nama agama, seseorang kemudian melanggar hukum. Jadi, orang yang atas nama menjalankan ajaran agamanya, tapi melanggar ketiga batasan ini, bisa disebut ekstrem dan melebihi batas. Logikanya, kemuliaan agama itu tidak bisa ditegakkan dengan cara merendahkan harkat kemanusiaan. Nilai moral agama juga tidak bisa diwujudkan melalui cara yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan umum. Begitu pula esensi agama tidak akan bisa diajarkan dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang sudah disepakati bersama sebagai panduan kehidupan masyarakat dan bernegara. Masyarakat perlu tahu bahwa moderasi beragama adalah cara kita, umat beragama, menjaga Indonesia. Kita tentu tidak mau mengalami nasib seperti saudara-saudara kita di negara yang kehidupan masyarakatnya carut-marut, dan bahkan negaranya terancam bubar. Akibat konflik sosial politik berlatar belakang perbedaan tafsir agama, kita harus belajar dari pengalaman yang ada. Keragaman di bidang apapun memang pasti menimbulkan adanya perbedaan, apalagi yang terkait dengan agama, dan harus diakui bahwa perbedaan itu apalagi yang tajam dan ekstrem dimanapun selalu memunculkan potensi konflik. Kalau tidak dikelola dengan baik, potensi konflik seperti ini bisa melahirkan sikap ekstrem dalam membela tafsir, klaim, kebenaran versi masing-masing kelompok yang berbeda. Padahal dalam hal tafsir agama, yang maha mengetahui kebenaran sejati kan hanya Tuhan belaka. Seringkali perbedaan yang diperebutkan itu sesungguhnya sebatas kebenaran tafsir agama yang dihasilkan oleh manusia, bukan kebenaran esensial yang merupakan pokok agama itu sendiri yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama tentu daya rusaknya akan lebih dahsyat lagi, karena agama itu amat berkaitan dengan relung emosi terdalam dan terjauh di dalam jiwa setiap manusia. Itulah mengapa moderasi beragama penting hadir di Indonesia. Ia bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. Pesan terakhir, yang disebut moderat itu bukan orang yang dangkal keimanannya, bukan orang yang menganggap sepele tuntunan agama, dan bukan pula orang yang ekstrem liberal. Orang yang moderat adalah mereka yang saleh, berpegang teguh pada nilai moral dan esensi ajaran agama, serta memiliki sikap cinta tanah air, toleran, anti kekerasan, dan ramah terhadap keragaman budaya lokal. Dan harus diingat, moderasi beragama adalah tanggung jawab bersama. Moderasi beragama tidak mungkin berhasil menciptakan kerukunan kalau hanya dilakukan oleh perorangan atau institusi tertentu saja seperti Kementerian Agama. Kita perlu bekerjasama dan saling bergandengan tangan, mulai dari masyarakat luas, pegiat pendidikan, ormas keagamaan, media, para politisi, dunia birokrasi, dan aparatur sipil negara. Alhasil, moderasi beragama itu sesungguhnya adalah jati diri kita sendiri, jati diri bangsa Indonesia. Kita adalah negeri yang sangat agamis. Umat beragama kita amat santun, toleran, dan terbiasa bergaul dengan berbagai latar keragaman etnis, suku, dan budaya.
Toleransi ini pekerjaan rumah bersama kita, karena kalau intoleransi dan ekstremisme dibiarkan tumbuh berkembang cepat atau lambat, keduanya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan kita. Itulah mengapa moderasi beragama menjadi sangat penting dijadikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku dalam beragama dan bernegara. Jadi, moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Yakinlah bahwa bagi bangsa Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah berindonesia, dan berindonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Moderasi beragama harus kita jadikan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis, damai, toleran, serta taat konstitusi, sehingga kita bisa benar-benar menggapai cita-cita bersama menuju Indonesia maju. Untuk itu, melalui moderasi beragama, mari kita jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini yang telah diperjuangkan dengan penuh pengorbanan, termasuk oleh tokoh dan umat beragama, para pahlawan kita. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في
يا رسول